Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk sponsorship platinum kita, Pertamina Hulu Energi. Boleh tepuk tangan dong buat kita semuanya. Kembali lagi bersama kita semuanya dalam pertemuan ilmiah tahunan Ikatan Ahli Geologi Indonesia ke-51. Saya minta sekali lagi tepuk tangan buat kita semuanya. Tadi kita sudah mendengar banyak sekali insight, banyak sekali knowledge yang sudah kita bagi sama-sama di 2 sesi talk show kita. Nah, sekarang waktunya kita bertepuk tangan lagi karena ini ada satu kebanggaan yang akan kita launching bersama-sama dalam The Indonesian Basin Map Launching by Geological Agency. Untuk itu, untuk mengawali prosesi launching kita akan bersama mendengarkan sambutan dari Kepala Pusat Survei Geologi Badan Geologi, Dr. Andes Hermansyah, MSc. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kareba? Terima kasih kepada IAGI yang telah memfasilitasi dan memberikan kesempatan untuk meluncurkan peta cekungan sedimen Indonesia tahun 2022. Selaku Ketua Tim Gugus Tugas Penemuan Cadangan Migas Kementerian SDM, saya memohon maaf kepada Bapak Ketua IAGI dan hadirin sekalian karena tidak dapat hadir secara langsung menyampaikan pemutakhiran peta cekungan sedimen ini dalam forum yang bergengsi ini. Peta cekungan sedimen 2022 ini merupakan pemutakhiran dari peta cekungan sedimen tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Tim Pusat Survei Geologi. Pemutakhiran ini merupakan hasil integrasi dan kolaborasi tim gugus tugas yaitu Sekretariat Jenderal Kementerian SDM, Direktorat Jenderal Migas, Badan Geologi, dan SKK Migas. Proses pemutakhiran ini dilaksanakan dalam 6 pertemuan FGD sejak Desember 2021 dan telah disosialisasikan melalui Geoseminar Pusat Survei Geologi. Data yang digunakan dalam pemutakhiran ini antara lain data seepage, hasil pemodelan cekungan, dan data sumur eksplorasi dan juga data sumur produksi. Kami berharap dengan adanya perubahan status peta cekungan sedimen ini dapat memberikan daya tarik baru untuk melakukan kegiatan eksplorasi migas sekaligus memberikan optimisme baru kepada para investor migas di Indonesia. Terima kasih, selamat mengikuti presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk Kepala Pusat Survei Geologi Badan Geologi Dr. Andes Hermansyah, MSc. Selanjutnya, kita akan bersama mendengarkan pemaparan pemutakhiran peta cekungan sedimen Indonesia 2022. Untuk itu, kita akan bersama mengundang dengan hormat Bapak Indra Nurdiana, SC, MT, dari Pusat Survei Geologi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada IAGI atas kesempatan yang diberikan kepada
Pak Burhanuddin Nur selaku Ketua IAGI, kepada Pak Hermansyah selaku Ketua Tim Gugus Tugas dan juga Kapus PSG, segenap tim gugus tugas, dan juga tim PSG. Presentasi ini sebenarnya bukan hasil dari tim PSG saja, tetapi merupakan kolaborasi dari tim gugus tugas yang telah disebutkan. Anggotanya terdiri dari berbagai unit yang ada di Kementerian SDM. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar unit-unit yang ada di SDM itu sudah memberikan suatu bentuk yang sinergi. Jadi kita sudah tidak jalan sendiri-sendiri, tapi kita bersama-sama. Dan harapannya ke depan juga bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia, kita bersama-sama meningkatkan, membangun knowledge untuk cekungan sedimen dan potensinya. Oke, next. Untuk presentasi kali ini, outline-nya tidak banyak, cuma 3 aja, yaitu perkembangan peta cekungan sedimen di Indonesia, pemutakhiran peta cekungan sedimen Indonesia 2022, selanjutnya yang terakhir, dan itu akan menjadi sarana bagi kami untuk menyampaikan apa informasi tentang cekungan-cekungan ini melalui layanan informasi publik. Next. Bagian pertama mengenai perkembangan peta cekungan sedimen di Indonesia. Jadi pemutakhiran ini bukan berarti kita membuat sesuatu yang baru, tapi kita tidak melupakan akar rumput dan perkembangan ilmu pengetahuan tentang peta cekungan sedimen yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat di sini pada tahun 85 Pertamina dan BCIP itu juga sudah mempublikasikan peta cekungan, di mana di sini fokusnya ada di tektonik setting dari cekungan-cekungan tersebut. Karena tektonik setting ini sangat berpengaruh terhadap potensi yang ada di situ. Selanjutnya di tahun 86 juga IAGI juga sudah mempublikasikan peta cekungan juga. Di situ dapat informasi yang dapat kita dapat itu terkait dengan potensinya, terus data bawah permukaannya, keterdapatannya, ketersediaannya, dan juga tektonik settingnya tentu saja. Dan selanjutnya di tahun 2008 kita juga bisa lihat BP Migas dan 5 university itu mempublikasikan juga peta cekungan yang di dalamnya terdapat informasi mengenai status eksplorasi, status produksi dan discovery dari cekungan tersebut. Dan tahun 2009 Badan Geologi juga mempublikasikan peta cekungan yang berisi tentang identifikasi dari cekungan-cekungan yang ada di Indonesia dan juga tektonik settingnya. Dari sini kita coba integrasikan beberapa publikasi peta cekungan yang ada, jadi kita tidak menghilangkan atau melupakan yang sudah ada. Kita coba tinjau kembali menggunakan data geologi lapangan yang banyak tersedia di Badan Geologi, data bawah permukaan juga, dan juga data graviti regional. Di tahun 2020 kita publikasikan peta cekungan sedimen Indonesia tahun 2020. Di situ kita juga bisa melihat cekungan-cekungan sedimen yang ada di Indonesia beserta dengan statusnya, apakah cekungan yang sudah berproduksi maupun hanya baru discovery atau yang sudah dibor atau yang masih unexplored. Oke, next. Pada prakteknya, untuk penggunaan peta-peta cekungan yang berbagai versi tersebut, kita akan menemui beberapa hal di situ. Contohnya terdapat perbedaan batas dan dimensi cekungannya. Selanjutnya terdapat perbedaan penamaan pada cekungan yang sama. Contohnya cekungan Bogor itu ada di peta cekungan sedimen SDM tapi tidak ada di cekungan yang lain. Selanjutnya cekungan Serayu itu juga bisa kita jumpai
belum terdapat juga di peta yang lain. Dari situ kita coba integrasikan supaya dapat mengakomodir semua cekungan-cekungan yang diidentifikasi oleh geoscientist di Indonesia. Selanjutnya untuk praktek pada industri oil and gas, kita juga dapat jumpai ada beberapa wilayah kerja migas itu yang berada di luar batas cekungan. Seperti kita ketahui bahwa potensi migas itu terdapat pada sedimen-sedimen yang ada, berarti pada lokasi-lokasi wilayah kerja itu seharusnya masuk dalam cekungan sedimen, tetapi pada prakteknya itu berada di luar. Oleh karena itu kita pertimbangan bahwa peta cekungan ini harus kita mutakhirkan lagi sesuai dengan data-data terbaru yang ada. Selanjutnya. Nah, setelah kita mutakhirkan di 2020 melalui beberapa data lapangan, data permukaan, bawah permukaan, data graviti regional, dan juga mengintegrasikan peta-peta yang sudah terbit sebelumnya, kita coba tinjau kembali di tahun 2022, seperti disampaikan oleh Pak Kapus PSG bahwa kita sudah mulai dari Desember 2021, kita coba mutakhirkan meninjau dari data seepage, data geokimia, data hasil pemodelan cekungan, di mana kita mendapat suatu kontribusi yang cukup besar melalui kegiatan KKPDM dari Pertamina untuk pemodelan cekungan ini. Yang data selanjutnya yang digunakan adalah data-data sumur eksplorasi yang produksi. Kita juga masih akan tinjau karena data sumur produksi dan eksplorasi ini adalah data yang tumbuh, jadi tidak statis. Dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan. Selanjutnya dari situ coba kita susun peta cekungan sedimen Indonesia di tahun 2022 yang sudah termutakhirkan melalui data yang terbaru. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke bagian selanjutnya, bagian kedua mengenai pemutakhiran peta cekungan sedimen Indonesia. Next. Sebelum kita melakukan pemutakhiran, kita coba melakukan benchmarking, kita bandingkan dengan negara-negara lain. Di antaranya ada negara India, Australia, Kanada, China, Norway, dan Amerika. Sebagian besar di status yang dibuat oleh negara-negara ini berdasarkan dari status sumurnya, dari clay-nya, dari umur dari cekungannya, prospectivity-nya juga seperti yang di Norway. Tetapi yang cukup menarik adalah di India. India ini untuk pemutakhiran statusnya, saya lupa lagi, tapi dalam waktu yang belum lama. Dan setelah itu, kira-kira bulan Oktober, India offering 26 oil and gas blocks and 16 coal bed methane blocks in latest bid. Jadi setelah melakukan updating pada status cekungannya di bulan Oktober lalu, India announce tentang oil and gas blocknya dan juga CBM. Harapan kami adalah Indonesia mungkin bisa kalau bahasa gaulnya tuh bisa geber juga lah, ngejar India gitu, setelah kita launching status ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini seperti apa perubahannya? Sebenarnya bukan perubahan juga sih. Sebenarnya kita hanya lebih mendalami pada beberapa status yang sebelumnya. Untuk producing basin dan basin with discovery itu sebenarnya tidak terlalu banyak kita kotak-katik, karena sudah jelas di situ bahwa producing basin itu adalah cekungan-cekungan yang memiliki sumur produksi di situ yang sudah berproduksi, sedangkan untuk basin with discovery well itu masuk dalam discovery basin. Dan harapannya kalau untuk daerah cekungan yang sudah
prospeknya bagus seperti warna merah dan biru ini, tentunya kita harapkan dari private sector itu, dari stakeholder untuk mengembangkan di sini. Nah, yang negara perlu concern itu untuk melihat cekungan-cekungan yang masuk dalam status sebelumnya itu delete basin with discovery, with no discovery. Dengan status ini, apa ya, kalau dilihat sudah dibor tapi nggak ada penemuan. Sepertinya bisa dibilang kalau dilihat udah dibor tapi nggak ada nih, berarti udah nggak menarik kan seperti itu. Tapi kita coba dalami lagi, why no discovery? Is it potential? Nggak potensial di situ? Atau data availability atau yang lainnya, kita coba lihat. Nah, dari situ kita masukkan lagi data dan informasi yang bisa kita pertimbangkan. Kita ternyata memiliki 8 basin with potential petroleum system component. Potential petroleum system component ini seperti apa sebenarnya? Jadi basin-basin yang setelah kita melakukan studi dan modeling di sana, ternyata basin itu terbukti secara secara analisa bahwa cekungannya berproduksi, matang dan berproduksi pada kitchen areanya. Dan kita juga identifikasi juga di mana kitchen areanya, dan juga kita coba hitung basin kapasitinya berapa di situ. Harapannya kita bisa memberikan informasi kepada stakeholder mengenai potensi yang ada di cekungan tersebut. Dan selanjutnya kita punya juga 4 cekungan yang memiliki hidrokarbon seepage. Kenapa hidrokarbon seepage ini menjadi menarik? Karena sudah jelas bahwa cekungan tersebut generate hidrokarbon. Hanya saja di mana dan seberapa banyak itu kita perlu identifikasi dan studi lebih lanjut. Dan selanjutnya adalah unexplored basin. Unexplored basin ini bisa dibilang cekungan yang unexplored. Jadi ada 2 di situ, bahwa unexplored basin ini ada cekungan yang sudah memiliki data geologi, data seismik dan non-seismik, dan juga cekungan yang benar-benar limited datanya. Jadi kita bagi lagi menjadi 2 karena apa? Setelah kita bagi seperti ini, kita jadi lebih pasti untuk proses-proses apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan di situ. Misalnya untuk unexplored basin with limited data, berarti kita perlu menambahkan data di situ. Untuk unexplored basin with geologi, seismic, and non-seismic data available, mungkin kita bisa melakukan studi-studi yang lebih komprehensif. Dan untuk cekungan-cekungan hidrokarbon yang ada seepage-nya, kita usahakan supaya analisa bawah permukaannya bisa diperkuat di situ untuk menunjukkan potensi-potensi yang ada. Dan untuk basin with potential petroleum system component ini sebenarnya 1 step lagi untuk naik menjadi basin with discovery well. Tentunya kita butuh discovery well di situ, dan itu yang lebih kuat untuk berperan di situ adalah stakeholder. Oke, next. Nah, ini beberapa basin yang coba kita tampilkan untuk berubah statusnya. Untuk drilled basin with no discovery itu ada beberapa yang menjadi prospect basin with potential petroleum system component. Ternyata pemodelan cekungan itu cukup menarik untuk stakeholder. Contohnya ada di beberapa cekungan, contohnya Bone, saya sudah dapat informasi juga bahwa Bone itu sudah ada yang tertarik. Dan beberapa drilled basin with no discovery itu juga ternyata di situ memiliki seepage occurrence. Jadi ada rembesannya, contohnya di Jawa Tengah Selatan dan juga Kendari, dan situ juga sudah ada yang studi juga untuk keprospekannya, ada yang tertarik juga. Dan yang menjadi unexplored basin with geologi, seismic and non-seismic data available itu ada beberapa cekungan juga.
dari no drilled basin with no discovery. Dengan untuk yang undrillednya itu, untuk yang menjadi prospect basin with potential petroleum system komponen itu ada di Manui dan Gorontalo. Dan dari formasi yang terakhir, Gorontalo juga sudah ada yang tertarik. Tapi mungkin tidak saya sebutkan di sini ya, karena proses-proses yang berjalan itu harus melalui peraturan-peraturan yang ketat. Jadi, tapi informasinya bahwa ini sudah ada yang tertarik. Dan untuk undrilled basin yang menjadi prospect basin with hydrocarbon seepage itu ada di Tomori dan Buru. Yang Tomori juga dari infonya sudah ada yang tertarik. Jadi sebenarnya dari informasi mengenai keterdapatan seepage dan juga potensial petroleum system komponen yang kita sampaikan itu sangat berpengaruh terhadap iklim ketertarikan dari stakeholder. Oke, next. Selanjutnya. Nah, ini kira-kira yang kita susun di sini untuk dari 128 cekungan ini menjadi ini ada 4 kategori utama, yaitu producing basin, discovery basin, prospective basin, unexplored basin. Mungkin kita akan lebih banyak bermain di prospective basin dan unexplored basin karena secara scientifically sangat menantang di situ. Nah, dari 12 prospective basin tersebut yang sudah disampaikan beberapa sudah ada stakeholder yang tertarik. Dan juga kita memiliki 89 unexplored basin yang mungkin beberapa akan kita usahakan menjadi next prospective basin di situ. Oke, selanjutnya. Ini contoh di Kendari. Seperti apa sih prosesnya untuk perubahan status ini dari drill basin no discovery yang bisa dibilang sudah dibor tapi nggak ada penemuan nih, berarti kurang menarik, padahal nggak juga. Sebenarnya untuk di cekungan Kendari ini kondisinya untuk data seismik onshore itu sangat jarang, bahkan hampir mungkin nggak ada. Terus data sumur itu juga cuma tersedia, terakhir saya cek kemungkinan cuma ada 1 sumur. Dan tapi yang menarik adalah cekungan ini kita dapat menjumpai beberapa seepage, contohnya di Torete Oil Seep dan rembesan minyak, beberapa rembesan minyak yang dijumpai. Di sana juga ada rembesan gas seperti Roda Gasip dan juga Toreo Wawolesea Gasip. Menurut penelitian penyelidikan kegiatan survei yang dilakukan oleh Pusat Survei Geologi 2018. Jadi masih ada yang menarik di sana. Kita coba lebih dalami lagi supaya bisa terungkap potensi-potensi yang ada di sana. Nah, di sini kita coba rubah statusnya, bukan rubah ya, update statusnya supaya lebih menarik bahwa cekungan Kendari ini adalah cekungan dengan rembesan hidrokarbon. Next. Selanjutnya perubahan status dari cekungan Gorontalo. Jadi Gorontalo itu sebelumnya adalah cekungan undrilled. Jadi cekungan undrilled kalau belum dibor gitu ya. Jadi bisa dibilang kalau kita lihat cekungannya belum dibor nih, berarti susah kita akan cari data prospektivitas di sana karena nggak ada data bor dan lain sebagainya. Tapi ternyata dari studi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak juga, kami dapat informasinya dari SKK Migas tahun 2022. Ini dari studi tersebut bisa kita lihat bahwa dari 1D modelnya kita coba taruh pseudo well di situ dan ternyata cekungannya matang dan menghasilkan generate hydrocarbon. Dan di sini juga bisa kita lihat potensi dari petroleum play-nya yang ada di cekungan Gorontalo tersebut. Kita juga punya beberapa data TOC juga yang kita generate di situ. Dari sini kita coba update statusnya menjadi basin with potential petroleum system komponen supaya lebih menarik dan terbukti ada stakeholder yang tertarik ke situ. Oke, selanjutnya. Nah, sedangkan ini adalah
cekungan Bone. Cekungan Bone ini sebenarnya ada beberapa, bukan perdebatan, ada beberapa pendapat mengenai cekungan Bone ini, bahwa cekungan Bone adalah cekungan yang masih relatif muda, dan tapi ada juga yang menganggap bahwa cekungan Bone ini cukup untuk generate hidrokarbon di situ, termogenik. Tapi nanti yang akan menentukan tentunya dari studi-studi dan juga analisa yang ada. Jadi untuk cekungan Bone ini, drill basin with no discovery di tahun 2020, kita coba update statusnya melalui studi prospektivitas sudah sejak 2015 oleh Pusat Survei Geologi, dan juga ditambah lagi oleh informasi dari SKK Migas melalui beberapa kegiatan komitmen kerja pasti di sana. Dan melalui dari basic modeling kita dapat bahwa Bone ini merupakan cekungan yang cukup menarik dan menghasilkan hidrokarbon. Maka dari situ kita coba masukkan cekungan Bone ini menjadi basin with potential petroleum system component. Kita bisa lihat di sini, kita juga bisa hitung basin kapasitinya berapa untuk cekungan Bone ini dan pemodelannya seperti apa. Oke, next. Nah, yang terakhir adalah mengenai pelayanan publik yang coba kita bangun di Badan Geologi. Selanjutnya. Nah, untuk pelayanan publik ini ada beberapa hal yang akan kita coba tampilkan informasinya. Yang paling secara umum gitu, kita akan tampilkan executive summary dari cekungan tersebut terkait dengan regional secara geologi dan juga keprospekannya. Selanjutnya kita akan tampilkan montage. Montage ini akan berbicara tentang regional, geologi, keprospekannya. Mungkin kalau kita identifikasi lead and prospect, kita akan tampilkan juga di montage ini. Selanjutnya untuk petroleum system chart juga kita akan coba tampilkan, sehingga teman-teman kalau mau mengadakan studi itu tidak usah terlalu susah-susah browsing, kita tinggal buka di webnya Badan Geologi, kita udah bisa lihat di situ informasinya di masing-masing cekungan, dan juga report and publication. Jadi semua report and publication yang terkait dengan cekungan tersebut kita kumpulkan di sini, mempermudah juga untuk studi-studi yang akan dilakukan. Tentunya untuk report ini kita juga akan pilah di mana yang sudah bisa kita bagikan kepada publik secara umum, tapi ada beberapa report yang seperti report joint studi itu juga masih terkait dengan aturan-aturan berlaku. Kita akan bagikan bukan reportnya, tapi informasinya. Jadi minimal outline-nya udah tahu dari laporan-laporan tersebut. Dan yang selanjutnya kita coba rangkum juga mengenai prospectivity, lead, prospectivity dan resources yang ada pada cekungan terkait dengan basin capacity-nya dari cekungan, dan juga mungkin lead and prospect-nya yang bisa kita gather di situ. Jadi harapan kami adalah untuk informasi ini adalah page atau halaman yang tumbuh dinamis sesuai dengan penambahan data dan informasi yang berkembang di Indonesia. Oke, next. Nah, ini untuk prototipe desain pelayanan publiknya. Seperti ini tampilannya, masih beta untuk sekarang. Kemungkinan kita rencanakan akan rilis date itu di 28 Januari tahun 2023. Harapan kami setelah rilis date mungkin bisa segera dimanfaatkan untuk penggunaan informasinya. Untuk demo dan penggunaan versi beta ini, teman-teman bisa kunjungi booth kami di Badan Geologi, bisa demo di sana. Oke, next. Nah, ini adalah hasil dari pemutakhiran peta cekungan sedimen ini, dan seperti yang sudah disampaikan, bahwa peta cekungan sedimen ini bukan peta yang statis, tapi dinamis, dan kami harap juga dari semua kegiatan keilmuan yang dilakukan yang bisa memutakhirkan peta ini, mohon kami diberikan masukannya.
Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup dari saya untuk penyampaian pemutakhiran peta cekungan sedimen 2022 ini, apa aja yang dilakukan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaannya Bapak Indra untuk tetap berada di tempat. Bapak Indra untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya kita akan mengundang Bapak Irianto Romo selaku Sekjen IAGI untuk juga dapat berkenan bergabung bersama kita di panggung, karena kita akan menyerahkan sebuah momentum sebagai apresiasi untuk Badan Pusat Survei Geologi. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Ini adalah kapal pinisi khas dari tanah Sulawesi Selatan. Insya Allah akan terus berlayar kemana-mana bersama dengan Pusat Survei Geologi Indonesia. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Indra Nurdiana STMT yang tadi juga telah menyampaikan pemaparan pemuktahiran peta cekungan sedimen Indonesia 2022. Dan selanjutnya kita akan bersama menyaksikan seluruh prosesi launching the Indonesian Basin Map launching by Geological Agency. Untuk itu kita akan bersama melakukan penyerahan peta cekungan sedimen Indonesia secara simbolik untuk dipergunakan oleh para stakeholder. Kami mengundang kepada Kepala Survei Geologi selaku tim gugus tugas penemuan cadangan migas Kementerian ISDM yang diwakili oleh Bapak Edi Slameto SPMT MSc, dan juga kami mengundang Bapak Dr. Insinyur Muhammad Burhanuddin Nur MSc IPM. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita akan bersama menyaksikan The Indonesian Basin Map launching by Geological Agency. Bapak Edi Slameto SPMT MSc menyerahkan kepada Ketua IAGI Bapak Dr. Insinyur Muhammad Burhanuddin Nur MSc IPM. Ini adalah Basin Map launching. Di layar juga dengan jelas kita bisa lihat. Jadi untuk mahasiswa, mungkin khususnya untuk teman-teman mahasiswa yang hari ini hadir, ini adalah momen luar biasa. Kalian bisa langsung melihat prosesi The Indonesian Basin Map. Terima kasih sekali lagi. Untuk boleh foto bersama dulu. Kami undang untuk seluruh tamu VIP kita untuk dapat foto bersama. Mahasiswa juga boleh deh sekalian kita foto dulu untuk tim VIP dulu boleh kami undang. Setelah itu mahasiswa semua yang hadir di sini hadirin bersiap-siap bergabung di atas di sini nih. Kita akan berfoto bersama karena kita adalah satu rumah, yaitu geologi. Kita akan berfoto bersama tiga. Mbak, foto mbak. Gak usah kerja terus, foto dulu. Kok kerja. Salam geologi. Geologis jaya gitu ya. Boleh seluruh peserta bergabung bersama kita semuanya. Ayo berdiri, wake up. Ini anak Unhas, yang mana suaranya anak Unhas? Anak UIN, mana suaranya? Woi, yang ini dari mana? Dari UMI, mana suaranya?
Oke. Ada Uin, Umi yang di tengah dari mana? Dari tadi. Sebutin dong kampusnya. Ayo, ayo. Unhas, sekali lagi mana suaranya Unhas? Ini dia anak-anak geologi Unhas, anak geologi Umi, dan tentunya ada juga geologi UIN. Yang belum tadi saya sebutin dari mana ya? Dari mana? Dari UPRI? Dari UPRI? Dari mana? Dari Unifa? Boleh. Sekarang juga teman-teman, nanti setelah ini keluarin handphone semuanya, boleh follow kabar geologi dari Badan Geologi. Jadi boleh follow di kabar geologi, @kabar geologi. Nanti di situ akan banyak sekali informasi. Ibu Prof, boleh Bu Prof? Ini anak-anaknya berani banget nih, lebih dekat lagi nih soalnya mereka. Kita uji ya sebentar Bu Prof ya. Oke, setelah ini nanti akan ada ujian untuk adik-adikku semuanya. Jadi siap-siap. Nggak bercanda. Ini yang duduk nggak mau foto nih. Ayo dong. Ayo dong. Ayo yang duduk. Jangan ada yang duduk. Ayo. Foto-foto bareng-bareng. Ayo sini. Ini kerja keras kita bareng-bareng soalnya. Semoga 2 tahun, 4 tahun ke depan yang berfoto di bawah ini nanti akan jadi speaker di atas ini. Oke, saya akan pimpin semuanya teman-teman. Saya di situ deh. Kalau saya bilang geologi bahagia, oke? Anak geologi bahagia semua nih. Bahagia karena uangnya bang. Oke. Kita teriak bareng-bareng. Geologi. Sekali lagi, geologi. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Dan ini adalah akhir dari acara kita pada siang hari ini untuk spesial season kita dalam pertemuan ilmiah tahunan Ikatan Ahli Geologi Indonesia ke-51 atau the 51st IAGI Annual Convention and Exhibition. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata, tapi kalau ada yang bagus-bagus, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi sukses terus, kompak terus untuk geologis. Saya Yuda Hasan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.